Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan bahas tentang dimensi 3. Ada apa saja di dimensi 3? Ada jarak antar titik, ada titik terhadap garis, dan juga ada titik terhadap bidang. Kita cari tahu. Dalam pembelajaran kita kali ini kita akan berbicara, kita akan belajar. Diharapkan nanti kita bisa mampu mendeskripsikan serta menentukan jarak dalam ruang yang meliputi jarak antar dua buah titik, jarak titik terhadap garis, dan titik terhadap bidang. Sebelum itu kita harus menyamakan persepsi kita dulu. Titik itu seperti apa? Titik itu dilambangkan dalam huruf besar dengan bentuk nokta. Kemudian kalau garis berbeda lagi, dia dalam huruf kecil. Garis adalah kumpulan daripada titik. Dan kalau bidang seperti apa? Kalau bidang itu digambarkan sebagai wilayah yang dibatasi oleh titik A, titik B, titik C, titik D. Maka kalau bidang ini kita sebut sebagai bidang A, B, C, D, atau kita sebut sebagai bidang alfa. Selanjutnya, kita akan mereview kembali tentang rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras ini berkaitan dengan apa? Coba, kalau kita mengingat-ingat dulu waktu SMP bahwa rumus Pitagoras ini berkaitan dengan segitiga siku-siku. Maka selalu kaitkan nanti permasalahannya, kita akan selalu mengaitkan dengan harus dia seberupa siku-siku. Jadi kalau harus menggunakan Pitagoras, harus menggunakan rumus Pitagoras, harus menggunakan segitiga siku-siku, di mana kita anggap sisi miringnya ini sebagai C, maka rumus Pitagoras yang kita dapatkan adalah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Yang sisi yang paling panjang itu sebagai penjumlahannya, yaitu sisi yang miring itu tadi. Sedangkan yang lain akan menjadi bentuk pengurangan. Sudah ingat bukan tentang rumus Pitagoras? Selanjutnya, kita akan masuk di kedudukan titik terhadap garis. Perhatikan gambarnya. Ada garis L, ada titik A, B, C. Kita bisa mengetahui bahwa titik AB adalah titik yang pada garis L dan titik C adalah titik yang ada di luar garis L. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang kedudukan titik terhadap bidang. Sama halnya dengan titik terhadap garis, titik terhadap bidang pun sama kasusnya. Maka ada titik yang ada dalam bidang atau pada bidang, dan ada titik yang ada di luar bidang. Sekarang kita masuk jarak antar dua buah titik. Apa jarak antar dua buah titik? Jarak antar dua buah titik itu ditentukan oleh panjang ruas hubung dari kedua buah titik. Jadi kalau ada titik A, titik B, maka panjang ruas ini kita sebut sebagai jaraknya. Kita sebut ruas ini adalah jarak dari titik A ke titik B. Diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang 12, kemudian titik P-nya ada di dalam pertengahan antara A, B, maka kita mau cari tahu jarak antara titik E dan P dan P dan G. Maka sebelumnya kita gambar dulu, kita translate dalam gambar, ada kubus di mana P-nya terletak di pertengahan AB. Maka kalau yang ditanya adalah jarak titik E ke titik P, maka kita cari penghubungnya. Menghubungkan dengan apa? Kita nggak bisa langsung cari ini, tapi dengan cara apa? Menggunakan proyeksi P ini kita proyeksikan terhadap titik yang sama dengan E ini. E ini diproyeksikan ketemu A, P juga diproyeksikan ketemu A juga. Maka kita dapatkan segitiga siku-siku, di mana AP karena pertengahan dari AB, maka panjangnya adalah 6. Maka EP di sini kita bisa ambil dengan menggunakan rumus Pitagoras. Mudah bukan? Kita tinggal masukkan nilainya, kita menghitungnya, didapat 180.
Angka akar 180 mungkin tidak terlalu umum, maka kita bisa menguraikan, cari dua buah bilangan, yang satunya itu bisa diakar. Maka 180 ini perkalian dari 36 dan 5. 36 bisa diakar, maka bisa dikeluarkan menjadi 6 akar 5. Selanjutnya kita akan mencari jarak antara titik P dan titik G. Sama. P ini kalau diproyeksikan jatuhnya ke C, G ini diproyeksikan jatuhnya ke C, P pun akan jatuhnya ke C. Maka ketemu di salah satu buah titik C ini membentuk yang namanya segitiga siku. Permainan Pitagoras lagi yang kita mainkan. Tapi kita belum tahu bagaimana panjang daripada PC. P dan C, kalau kita amati, PB ini kan 6, BC ini kan 12. Sama dong dengan ini, segitiga yang ini EP-nya, nilai EP berarti sama dengan panjang daripada PC, yaitu akar 180. Maka kalau PC-nya sudah diketahui, kita akan lebih mudah mencari PG, jarak antara titik P dan titik G. Dapatkan seperti ini. Jadi PG ketemu berapa? PG sama dengan 18. Mudah ya? Sekarang kita masuk di jarak titik ke garis. Ada titik, kemudian kita jatuhkan ke garis. Apa ya? Apabila di sini diberikan ada garis G dan ada titik A, kemudian yang disebut jarak adalah, nah seperti ini, ada titik A, kemudian ada garis G. Maka jarak titik A ke garis G adalah kita dengan cara memproyeksikan A ini ke garis G. Ketemunya di sini kita anggap ada P. P ini adalah proyeksi daripada A, sehingga jarak titik A ke garis G adalah AP. Oke, diketahui ada sebuah kubus dengan panjang rusuk 5. Kita mau cari tahu jarak titik A ke FH. Gambarnya seperti ini kan? Kalau kita translate, ada kubus dengan panjang rusuknya adalah 5. Kita mau cari adalah jarak titik A ke FH. Nah, siapa dia? Dia adalah AP. Jarak titik A ke FH. A ini harus kita proyeksikan terhadap garis FH. Ketemunya di titik P ini, titik proyeksi A-nya. Membentuk apa ini? Segitiga sama apa? Sama sisi. Karena ini berupa diagonal sisi. Jadi ada segitiga siku-siku di P. Ini pertengahannya. Maka ada APF. Nah, di mana AF-nya adalah 5 akar 2. Ingat tidak 5 akar 2 dari mana? Ya, dia adalah diagonal sisi. Kalau diagonal sisi itu kan A akar 2. A ini siapa? A ini rusuk daripada kubus. Maka dia punya diagonal sisinya adalah 5 akar 2. Sedangkan PF adalah setengah daripada diagonal sisi. Maka dia menjadi 5/2 akar 2. Didapatkan? Karena ini yang mau kita cari adalah sisi AP di sini, bukan sisi miring, bukan AF, maka dia bentuk Pitagorasnya adalah pengurangan. Maka didapatkan jarak titik A ke FH yang merupakan AP adalah 5/2 akar 6. Mudah ya? Selanjutnya kita akan melihat jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang ini seperti apa? Seperti yang sama dengan jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang pun adalah kita memproyeksikan titik A di sini yang ada di luar adalah ke bidang B, ke bidang alfa, di mana proyeksinya adalah B.
Maka dikatakan di sini bahwa karena ruas garis AB tegak lurus terhadap bidang alfa, maka ruas garis AB itu tegak lurus ke semua bidang alfa. Di sini dia AB akan tegak lurus dengan garis L dan garis G. Jadi dia tegak lurus. Semua garis AB ini akan tegak lurus ke semua garis yang ada di bidang alfa. Diberikan sebuah permasalahan di mana ada kepanitiaan yang memberikan papan kertas dengan bentuk seperti ini. Ternyata ABE ini berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang BF-nya di sini yang miring di sini adalah 13, BC-nya di sini ada 12. Maka kira-kira seperti apa jika jarak A ke bidang BCFE kita ibaratkan adalah D dari grafik ini, garis D di sini, maka yang kita butuhkan siapa? Panjang siapa berarti? BE. Panjang BE ini kan sama dengan panjang daripada CF. Nah, karena dia nilainya sama panjang dengan CF, kita cari CF ini melalui Pitagoras daripada BF dan BC. Didapatkan bahwa BE sama dengan 5. Karena CF-nya tadi ketemu 5, didapatkan nilainya sama dengan 5. Maka D di sini adalah akar dari setengah. Akar dari AB kuadrat dikurangi setengah EB kuadrat. Kan di sini garis ini tegak lurus di sini kan pasti pertengahannya di sini kan? Karena dia merupakan segitiga sama sisi. Maka A ini pasti proyeksinya ada di tengah-tengah daripada EB. Maka EB ini separuhnya yang kita inikan. Maka panjang D di sini adalah AB. Karena segitiga sama sisi, AB ini sama dengan panjangnya BE. Dan BE ini memiliki BE ini pun sama dengan AB. Maka didapatkan bahwa 5 pangkat 2 dikurangi setengah kali 5 pangkat 2. Dapatnya adalah berapa coba? Kita cari deh. Kita cari berapa nilainya. Kalau 25 ada 5 pangkat 2 adalah 25. Kemudian 5 per 2 berarti 25 per 4. Karena kita kuadratkan ya. Kita lihat di sini penguraiannya. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi 100 per 4. Dikurangi 25 per 4. Berarti 75 per 4. Karena 75 per 4 kita cari karena di akar kan nilai D-nya ini kan di akar. Maka 25 itu kan seperti 25 kali 3. 25 dan 4 ini kan bilangan akar. Ya kan? Maka dia sama dengan 5 per 2 akar 3. Dapat 5 per 2 akar 3. Oke, pertemuan kita kali ini tentang jarak titik, dua buah titik, jarak titik terhadap garis dan titik terhadap bidang kita selesai pada pertemuan kali ini. Selalu berdoa, selalu berharap agar Tuhan memberikan kita keberanian, kesabaran, dan keikhlasan untuk menghadapi kesulitan hidup di masa pandemik ini. Salam sehat dari saya, selalu untuk tidak pernah lelah untuk belajar. Sampai jumpa, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.